Jujur saja, coklat itu bohong. Maksudku, nggak semua yang kita sebut coklat adalah coklat asli. Ada peraturan yang bisa membantu memahami apa yang kamu makan. Jadi, bisa jadi itu adalah coklat atau coklat compound, yang rasanya juga enak. Hal utama dari coklat asli adalah terbuat dari masa kakao dan mentega kakao. Kalau pada kemasannya tertulis bubuk kakao dan lemak nabati, maaf, itu hanya coklat compound. Coklat asli harus mengandung setidaknya 35% kakao padat dan sekitar 18% lemak kakao. Jadi kalau kamu punya kedua variasi ini dan mencobanya pada saat yang sama, kamu mungkin akan merasa coklat compound sedikit lebih enak karena punya berbagai rasa. Dan gak heran kalau coklat compound tampak jauh lebih populer dibanding jenis yang asli. Pertama, harganya lebih murah. Selain itu, coklat jenis ini juga lebih mudah disimpan karena cenderung gak meleleh pada suhu kamar. Baiklah, lalu bagaimana dengan coklat putih? Apakah itu asli atau compound? Sebenarnya bukan keduanya, bahkan gak ada hubungannya dengan coklat. Sementara coklat compound punya partikel kakao, coklat putih nggak punya. Ya, coklat putih punya lemak kakao, tapi sedikit berbeda. Mentega kakao nggak memberikan rasa khasnya. Selain itu, coklat asli mengandung senyawa tertentu yang memicu otak kita untuk membuat kita bahagia. Seperti yang sudah kamu duga, coklat putih nggak bisa melakukan hal yang sama. Ada penggemar Nutella nggak? Kita semua tahu bahwa Nutella adalah selai kakao hazelnut. Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya berapa banyak kacang yang ada di dalam setiap toplesnya? Perusahaannya pernah memberikan informasi resmi tentang hal ini yang menyatakan setiap toples berisi sekitar 50 hazelnut. Itu mungkin terlihat banyak, tapi itu hanya sekitar 13% dari keseluruhan isinya. Gula dan minyak kelapa sawit menempati urutan pertama dengan komposisi 50% dari seluruh isi Nutella. Fakta menariknya, resep aslinya jauh lebih berkacang. Nutella terinspirasi dari Yanduya, resep tradisional Piedmont. Resep ini telah diubah beberapa kali selama beberapa abad terakhir. Pada akhir abad ke-18, itu adalah campuran coklat dengan 30% pasta hazelnut. Dan itu punya beberapa interpretasi. Prototipe Nutella awal ini bisa digunakan sebagai isian coklat atau bahkan dimakan dalam bentuk batangan. Interpretasi pada pertengahan abad ke-20 menyebutkan campurannya terdiri dari 71,5% hazelnut dan hanya sekitar 19,5% coklat. Sekarang beralih ke komoditas global lainnya. Maksudku, kopi. Pertama-tama, mari kita sanggah satu mitos. Gak ada kopi tanpa kafein 100%. Setiap kopi yang setidaknya 97% kafeinnya telah dihilangkan sudah dianggap sebagai kopi tanpa kafein. Ngomong-ngomong, ada beberapa cara berbeda untuk menghilangkan kafein. Metode pertama melibatkan pelarut khusus. Biji kopi dicuci di dalamnya, dan setelah kafein dihilangkan, pelarutnya akan terbuang. Metode kedua yang disebut proses air Swiss melibatkan karbon dioksida atau filter arang. Sekarang, fakta menariknya, kopi pagimu adalah buah yang direbus. Biji kopi adalah buah beri, jadi pada dasarnya ini adalah minuman yang terbuat dari buah beri. Sekarang, perhitungan yang memilukan. Bayangkan kamu punya sekantong nacho atau keripik dengan harga $10. Tahukah kamu berapa harga yang kamu bayarkan untuk camilan tersebut? Hanya sekitar $1.40. Lalu kemana $8.60 sisanya? Kamu telah membayar untuk udara di dalam kantong. Penelitian mengungkapkan ada sebuah merek yang menjual sebagian besar udara dan sangat sedikit keripik. Jangan khawatir, gak semua kantong berisi udara sebanyak itu. Tapi tetap saja, selalu ada lebih banyak udara daripada makanan ringan. Mie instan mungkin gak menyimpan kebohongan tersembunyi, tapi punya cerita yang cukup keren. Mari kita mulai dengan menyanggah mitos. Katanya, mie instan diciptakan di Jepang. Tapi sebenarnya nggak demikian loh. Variasi modernnya memang berasal dari Jepang. Tapi prototipe kuno pertama ditemukan di Tiongkok. Itu adalah mie yang digoreng dan kemudian disajikan dalam sup. Ada legenda yang menceritakan seorang koki memasukkan mie yang sudah dimasak ke dalam rebusan. Untuk menyelamatkannya, dia mengeluarkannya dari wajan dan menggorengnya dalam minyak panas. Versi Jepang modern diciptakan untuk memperpanjang masa simpan makanan. Setelah beberapa kali gagal, Momofuku Ando
sang penemu menemukan metode untuk mengawetkan mie. Mie diolah dengan berbagai cara. Mie dikukus, dikeringkan, digoreng dengan minyak panas, dan dibumbui. Pada awalnya, mie instan dianggap sebagai produk mewah karena harganya jauh lebih mahal daripada mie segar yang biasa dikonsumsi orang. Kita semua menyukai limun dan ada banyak variasi minuman ini. Saat ini, limun merah muda punya warna yang bagus karena jus anggur atau pewarna tambahan. Ada dua legenda tentang bagaimana minuman ini ditemukan. Keduanya melibatkan pekerja sirkus. Cerita pertama menyatakan bahwa Henry Elliot yang bekerja di sebuah sirkus tanpa sengaja menjatuhkan beberapa permen kayu manis merah ke dalam limun yang memberikan warna merah muda yang cerah. Cerita lain yang sedikit menjijikan mengklaim bahwa Pete Conklin yang juga seorang pekerja sirkus suatu hari kehabisan air untuk limun dan menggunakan air dari bak mandi tempat salah satu rekannya mencuci kaos kaki merahnya. Kaos kakinya luntur dan memberikan warna merah jambu pada air tersebut. Pete menambahkan sedikit gula, irisan lemon, dan asam tartarat. Dia menyebutnya limun stroberi. Para pelanggan sangat menyukainya dan penjualannya meningkat 2 kali lipat. Maaf, aku harus memberitahumu, tapi nacho bukanlah makanan Meksiko kuno. Makanan ini diciptakan kurang dari 100 tahun yang lalu. Ignacio Anaya, yang dijuluki Nacho, konon menciptakan hidangan ini pada tahun 1940-an. Ada cerita menarik di balik nacho. Seorang pelanggan merasa lapar dan bertanya apakah Ignacio bisa membawakan sesuatu yang berbeda untuknya dan ketiga temannya pada hari itu. Dia melihat betapa laparnya para wanita itu dan memutuskan untuk memasak sesuatu yang cepat untuk mereka. Dia harus berimprovisasi menggunakan bahan-bahan yang tersedia. Jadi dia mengambil beberapa tortilla, memarut banyak keju di atasnya, dan memanaskan hidangan tersebut dari atas. Untuk membuat hidangannya lebih gurih, dia menambahkan beberapa cabai jalapeno di atasnya. Mami Finan, pelanggan tetapnya bertanya apa nama makanan ringan yang gak biasa itu. Ignacio gak berpikir panjang dan mengatakan bahwa namanya adalah nachos spesial. Keluarga Citrus punya kisah cinta yang lebih rumit daripada romcom manapun. Ini sebenarnya lebih mengingatkanku pada opera sabun seperti Dynasty. Kelihatannya jeruk adalah ayah dari jeruk mandarin, mungkin karena ukurannya. Namun pada kenyataannya, ini sangat berbeda. Jeruk nipis dan lemon juga punya saudara tiri. Mereka punya lebih banyak perbedaan daripada sekadar warna. Jeruk limau gedang sepertinya selalu menjadi anggota keluarga yang terbuang. Dan kita akan membicarakannya juga. Sweetie dan pomelo sepertinya adalah kerabat jauh yang hampir nggak pernah kamu temui. Jadi inilah silsilah keluarga mereka. Jeruk adalah anak laki-laki. Ups, persilangan pomelo dan jeruk mandarin. Sekitar 25% dari genom pomelo dan sekitar 75% dari genom jeruk mandarin. Jeruk limau gedang adalah persilangan dari jeruk manis dan pomelo. Lemon mungkin tampak berdiri sendiri, tapi pada kenyataannya, lemon hanyalah persilangan antara jeruk pahit dan jeruk sukade. Dan ya, jeruk nipis yang kita makan juga merupakan hasil persilangan. Di alam liar, ada berbagai pohon cemara dari berbagai jenis yang buahnya bisa kita sebut sebagai jeruk nipis, tapi kita kebanyakan makan yang dibudidayakan. Sebenarnya, masih banyak lagi kerabat jauh sitrus yang belum pernah kamu dengar, seperti Tangelo. Gak sulit untuk menebak bahwa ini adalah persilangan antara jeruk keprok dan pomelo, atau orangelo, persilangan antara jeruk limau gedang dan jeruk. Almond sering disalahartikan sebagai kacang. Kacang seharusnya kering, namun almond punya lapisan berdaging. Saat tumbuh di pohon, bentuknya seperti buah persik. Jadi, saat dibuka, kamu akan melihat sebuah biji di dalam lapisan daging yang gak bisa dimakan. Dan inilah almond yang kita kenal. Kalau milkshake stroberi cepat saji terdengar seperti pilihan yang aman dan cukup sehat untukmu, kamu mungkin ingin mempertimbangkannya kembali. Menurut penelitian, milkshake stroberi biasa mungkin mengandung sekitar 59 bahan. Masalahnya, cukup sulit untuk menciptakan rasa stroberi yang asli dan butuh banyak bahan untuk melakukannya.